Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam perkenalan materi IPA kelas 9 A, B, C, D, dan E. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun tidak secara langsung karena keadaan yang tidak memungkinkan berkenaan dengan adanya wabah COVID-19 itu menyebabkan kita harus membatasi diri dalam pertemuan secara langsung. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar ya. Seperti pada pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini Ibu akan memperkenalkan dulu tentang materi IPA kelas 9 untuk kalian. Kelas 9A, B, C, D, dan E. Ibu akan bersama kalian, membimbing kalian selama 1 tahun ini dalam pembelajaran IPA. Nah, berikut rencana pembelajaran IPA jarak jauh untuk kelas 9A, B, C, D, dan E. Selama belajar di rumah atau kita kenal dengan istilah BDR, pembelajaran akan dilaksanakan melalui grup WA kelas. Di dalam grup WA kelas tersebut nanti kalian akan didampingi oleh guru mapel yang mengajar kalian. Jadi Ibu mohon jaga kesopanan ketika melakukan chatting, karena itu mungkin akan menjadi salah satu poin penilaian sikap buat kalian. Berikutnya, kalau materi IPA untuk kompetensi dasar dan materi IPA kelas 9 semester 1. Di semester 1 kita akan membahas 5 pokok bahasan atau 5 bab atau 5 kompetensi dasar. Yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia ini mempunyai kompetensi dasar. Kalian diharapkan dapat menghubungkan sistem reproduksi dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sistem yang kedua adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Di materi ini, kompetensi dasar yang dituntut, yaitu kalian dituntut untuk dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, bab ketiga adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini artinya kalau selama ini kita mengenal bahwa yang namanya warisan itu identik dengan harta, dengan uang. Nah, ternyata di dalam IPA ada juga materi yang khusus mempelajari bab mawaris ini. Tapi pewarisan yang dipelajari adalah pewarisan sifat, yang mana bisa diturunkan oleh setiap induk, setiap orang tua kepada keturunannya. Yang keempat, KD 3.4 adalah tentang listrik statis. Kalian dituntut untuk dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang 3.5 atau bab 5 adalah listrik dinamis. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang dituntut kalian kuasai adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu materinya. Kalau kita lihat, pokok dari 5 bab yang akan kita pelajari di semester 1 ini, itu 3 bab terdiri dari materi biologi berkenaan dengan makhluk hidup, bab ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian materi untuk bab 4 dan bab 5 itu adalah materi fisika. Kita akan mempelajari tentang kelistrikan. Karena tidak bisa dipungkiri untuk saat ini kita hampir tidak bisa dipisahkan dengan listrik dalam setiap segi kehidupan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Itu materinya ya, jadi ada 5 pokok bahasan atau 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Berikutnya KKM. Nah, untuk kelas 9 semester 1 ini, KKM untuk IPA adalah 74. Ini sudah mempertimbangkan dari 3 aspek, di antaranya modal yang kalian bawa dari kelas 8 yang disebut dengan intake, kemudian ada lagi fasilitas yang kita punyai, dan yang ketiga dari tingkat kesukaran. Nah, dari rata-rata nilai untuk ketiga itu, maka diperolehlah nilai 74. Tentu ini pun sudah dipertimbangkan dengan kesulitan yang mungkin akan kita hadapi berkenaan dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini.
Ya, baik. Berikutnya kita lanjutkan proses pelaksanaan pembelajaran. Ada setidaknya 6 langkah pembelajaran yang akan kita lakukan dalam belajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, jadwal pelajaran yang dilaksanakan pada BDR sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah di-share di grup. Ibu yakin setiap kalian di grup WA-nya sudah di-share jadwal pelajaran ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan KBM itu akan dimulai pada pukul 07.00, sehingga pada waktu tersebut kalian harus sudah standby, di mana durasi pembelajaran yang biasanya itu kalau pembelajaran normal 1 jam pelajaran itu 40 menit, nanti dalam BDR kita kurangi menjadi 25 menit. Kemudian pembelajaran akan dilaksanakan melalui grup WA kelas yang sudah kalian punyai. Nah, berikutnya yang keempat, materi pembelajaran itu dapat diberikan melalui dokumen seperti Word, PDF, PowerPoint, ataupun video. Jadi, buat kalian yang mungkin pada HP Android-nya belum ada aplikasi Office, itu dari mulai sekarang harus dipersiapkan. Silahkan install aplikasi Office tersebut, misalnya seperti WPS atau sejenisnya. Kemudian yang kelima, tugas dikumpulkan dalam bentuk foto dan ulangan itu akan dilaksanakan setelah selesai pembelajaran setiap bab melalui Google Form, seperti waktu PAT. Berikutnya, video conference akan dilakukan melalui media Zoom meeting. Oleh karena itu, sama seperti tadi yang aplikasi Office. Untuk kalian yang mungkin pada Android-nya belum ada aplikasi Zoom Cloud Meeting, tolong dipersiapkan. Walaupun ini tidak setiap pertemuan kita menggunakan video conference ini. Mungkin dalam 1 bulan hanya 1-2 kali, hanya untuk memastikan supaya kita tidak hanya berdiskusi, berkomunikasi secara tidak tatap muka gitu. Minimal guru-guru kalian akan mengenal wajah kalian satu persatu. Itu tujuan dari video conference ya. Nah, kemudian bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas HP atau kuota, itu nanti dapat belajar bersama dengan teman yang rumahnya terdekat. Nanti penugasannya bisa dikumpulkan melalui HP temannya tersebut. Ya, jadi Ibu yakin kalian adalah teman terdekat untuk ini gitu, untuk melakukan pembelajaran. Ini untuk proses pembelajarannya ya. Nah, demikian mungkin perkenalan singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.